Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi tentang masalah yang sering muncul di dalam penerapan Marpol, yaitu penerapan Marpol Aneks 6. Kita sering menerima istilah 0,5% mm, seperti kadar sulfur tidak boleh lebih dari 0,5 mm. Jadi istilah maksimum 0,5% mm sering muncul di benak kita sebagai pemilik kapal, sebagai operator kapal, maupun sebagai pihak-pihak yang terkait dengan dunia pelayaran. Ya. Kali ini saya akan berbagi. Semoga ilmu ini meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Maksimum 0,5% mm. Ini adalah batas kandungan daripada sulfur. Setiap bahan bakar kapal itu mempunyai kandungan sulfur, dan oleh IMO melalui Marpol Aneks 6 dinyatakan dilarang dengan batas kandungan lebih besar dari 0,5% mm. Lalu apa itu artinya 0,5% mm itu? Banyak di antara kita mungkin sudah paham, mungkin juga ada yang belum paham. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagi yang belum paham saja. Pertama, kita cari yang namanya arti mm. Nah, mm itu artinya mass by mass, atau berat dibandingkan dengan berat. Berat daripada sulfur dibandingkan dengan berat bahan bakar. Massa sulfur per massa bahan bakar. Presentasi berat sulfur terhadap berat bahan bakar. Itulah mm, mass by mass. Nah, contohnya misalnya sekarang ini menurut IMO tidak boleh lebih besar dari 0,5% mm. Artinya apa? Kalau kita punya 100 kg bahan bakar kapal, maka kandungan sulfurnya adalah maksimum 0,5. Maksimum itu 0,5. Jadi kalau 100 kg artinya 0,5 kg sulfur. 100 ton berarti 0,5 ton sulfur. Setiap 1 kg sulfur atau setiap ton sulfur, kandungan maksimum sulfurnya tidak boleh lebih dari 5 kilo. Kalau kita hitung dalam metrik ton,
yaitu 1 tonnya itu tidak boleh lebih dari 5 kilo. Jadi kita belinya harus yang di bawah 5 kilo. Contohnya misalnya kita beli bahan bakar 500 ton. Sulfur kontennya ternyata 0,5% mm. Ini artinya 500 kali 0,5 itu sama dengan 2,5 metrik ton sulfur. Jadi secara tidak sengaja kita beli 500 ton bahan bakar, ternyata kita menyumbang polusi sulfur sebesar 2,5 ton. Ya, 500 ton kita menyumbang ke dunia ini sebesar 2,5 metrik ton sulfur. Mengapa kita menggunakan mm bukan volume? Ya, kenapa kok AIMO menggunakan mm? Ya, kita ketahui bersama, sulfur merupakan unsur yang terkandung dalam massa bahan bakar. Jadi di dalam kandungan bahan bakar itu ada sulfur. Jika kita menggunakan volume, hasil bisa berubah. Kenapa? Karena temperatur bahan bakar berubah-berubah. Fuel memuai saat panas, bahan bakarnya panas itu memuai, dan saat dingin menyusut. Jadi ini sebenarnya satu situasi kalau kita ngisi di Indonesia pasti volumenya besar. Tapi kalau itu dihitung bunker surveinya ada di Jepang atau di Rusia, Korea yang suhunya lebih dingin, maka dipastikan menyusut, maka ada koreksi volume. Ya. Jadi kenapa kok kita menggunakan mm? Karena bisa menyusut, ya. Tergantung temperaturnya, ya. Sedangkan massa relatif terhadap akurasi untuk kepentingan perhitungan. Berat bahan bakar tetap, mau memuai mau menyusut, berat bahan bakar itu tetap. Sehingga lebih akurat untuk regulasi kita menggunakan M per M, massa by massa, mass by mass. Contoh sulfur ya, kita ngisi HSFO, sulfur kontennya 3,5. Fuel sebelum regulasi ketat 2,7. Setelah fuel sesuai dengan global sulfur capture itu batas maksimum yaitu 0,5% mm. Kalau di daerah EK itu daerah special area, daerah tertentu yang sudah ditetapkan oleh IMO, itu 0,1% mm. Jadi sulfur kontennya seperti itu. Dulu 3,5%, kemudian sekarang 0,5%. Ya. Sehingga hubungannya apa dengan bunker survei? Sebagai seorang bunker survei, kita harus memverifikasi angka sulfur
didapatkan dari mana? Dari suatu dokumen dari supplier bahan bakar namanya Bunker Delivery Note, BDN. Makanya pada saat periksa Marpol Annex 6 kita harus mencari yang namanya BDN, meminta dokumen BDN dari fuel oil supplier. Juga kita dapatkan dari Certificate of Quality atau dari analisa lab, ya. Apakah dari angka BDN, dari angka Certificate of Quality atau angka daripada hasil lab dia di bawah 0,5% apa tidak? Kalau di atas pasti melanggar itu. Nah, ini contoh-contohnya hasil lab 0,45, artinya comply dengan dunia. 0,49 itu comply dengan dunia. Begitu 0,5 maka dia tidak comply, tidak patuh. Pasti ditahan sama PSG, ya. 0,08 comply terhadap daerah EK, ya. Kemudian 0,15% mm baru tidak memenuhi ketentuan EK. Jadi kita bikin satu kesimpulan kecil atau catatan, 0,5% mm adalah kandungan sulfurnya maksimum, tidak boleh lebih besar dari 0,5% berat bahan bakar. Dan setiap 1 kilo atau 1 ton bahan bakar maksimum ada 5 kilo. Angka tersebut kita gunakan sebagai standar global untuk mengurangi emisi sulfur kapal dan merupakan salah satu aspek penting yang harus diverifikasi oleh bunker surveyor. Bunker surveyor harus melihat melalui Bunker Delivery Note atau hasil pengujian. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.